Salam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Sejenak kita di dalam kebaktian kita ini ingin menemukan kehendak Tuhan yang akan kita hayati dan kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari di saat kita mau melawan wabah COVID-19, wabah Corona yang sedang menghantui kita sekarang dan mengintip kapan kita bisa dia tulari. Untuk menemukan, mendengar firman Tuhan itu, mari kita baca nats evangelium kita untuk hari ini, tanggal 5 April 2020, yakni dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Kita baca dari kitab suci terjemahan baru yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu, orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Demikian firman Tuhan. Kabar baik untuk kita, Bapak Ibu saudaraku. Dan sebagaimana biasa di Kuliah Kristen Indonesia, untuk menyambut firman itu, mari kita nyanyikan "Firman-Mu menjadi terang." Firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami, oleh kasih-Mu Tuhan
firman-Mu berikan pada kami agar menjadi berkat bagi hidup kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kalau seorang penguasa yang dikasihi oleh rakyatnya ketahuan datang berkunjung ke kota mereka, pasti spontan rakyatnya akan berduyun-duyun datang menyambut, bahkan menyalami, seperti sekarang berselfie ria dengan penuh sukacita. Hal-hal seperti itu kita lihat dialami oleh penguasa di negeri kita yang kita cintai ini, di negara Kesatuan Republik Indonesia, terkhusus oleh Bapak Presiden Joko Widodo yang sangat kita cintai itu. Rakyat begitu senang bertemu dengan penguasa mereka, penguasa yang sangat mencintai mereka. Mereka berteriak, "Hidup Presiden! Hidup Presiden!" kata mereka. Perjumpaan itu begitu indah. Sebab rakyat yakin bahwa penguasa mereka datang untuk membawa kesejahteraan, kemajuan, keindahan hidup yang lebih baik lagi. Memang pada waktu perjumpaan itu, sang penguasa tidak membawa apa-apa, selain hanya memberikan pidato pendek yang memberitahu bahwa pembangunan demi pembangunan akan diadakan di daerah di mana rakyat yang dikunjunginya tersebut. Dan rakyat dipastikan akan lebih makmur, sejahtera, adil, aman, dan bahagia. Rakyat bersuka cita karena mereka sedang menyongsong masa depan yang gemilang. Bagaimana dengan kita menyikapi kedatangan penguasa negara Kesatuan Republik Indonesia sekarang ini? Sewaktu manusia menginginkan selamat dari wabah corona, untuk mengambil sikap-sikap yang baik di saat-saat seperti sekarang ini, kita perlu belajar dari sikap-sikap manusia sewaktu menyongsong penguasa dunia, Yesus Kristus, yang datang berkunjung ke Yerusalem. Dan beritanya kita telah baca tadi dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Peristiwa itu terjadi tahun 33, yakni menjelang hari raya Paskah. Yesus, seorang yang sudah mulai disukai sebagai Mesias atau Kristus atau Masiah, dan yang kalau situasi politik dan keagamaan memungkinkan bakal dinobatkan menjadi Raja umat Yahudi. Dia datang memasuki kota Yerusalem, ibu kota keagamaan Yahudi.
Walaupun tidak ada medsos atau media sosial seperti sekarang ini, waktu itu kabar kedatangannya dapat diketahui oleh orang banyak, oleh para simpatisannya maupun oleh para lawan-lawannya, sehingga mereka berkerumun. Yesus tahu tujuan kedatangannya, yakni memberi keselamatan bagi umatnya, bahkan bagi seluruh umat manusia. Para pecinta Yesus juga tahu tujuan kedatangan Yesus yang mereka cintai. Pada waktu kedatangannya itu, Yesus dengan sengaja datang menunggangi keledai muda. Keledai yang untuk pertama kali ditunggangi, yang tentu saja keledai itu masih muda dan masih liar sebenarnya. Tetapi keledai ini cepat tunduk dan jinak, serta menyediakan diri ditunggangi oleh penguasa dunia yang membutuhkannya. Dalam hal ini, perlu kita tahu bahwa keledai itu menjadi penggenapan nubuatan nabi-nabi yang ada dalam Perjanjian Lama, yakni tentang kedatangan Mesias. Sungguh sangat indah kalau hewan-hewan peliharaan kita dapat menjadi penggenap kehendak Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Bagaimana dengan manusia? Dari berita itu, kita tahu ada dua kelompok manusia di kerumunan orang banyak yang datang menyongsong Yesus Kristus penguasa dunia itu. Kelompok yang pertama adalah kelompok lawan-lawan Yesus, yakni tokoh-tokoh agama Yahudi dari berbagai mazhab yang merasa tersaingi oleh Yesus Kristus dan yang sudah menjadi barisan sakit hati terhadap Yesus. Mereka datang dan berbaur dengan orang banyak, tetapi mereka seperti virus corona mengintip-intip siapa yang akan disengatnya, mengintip-intip Yesus untuk dapat dicelakai mereka dan bahkan akan dibawa ke hukuman mati. Kasihan memang terhadap orang-orang seperti ini, karena sewaktu mereka diharapkan sebagai penebar kasih, sebagai penegak pengharapan Mesias, mereka berubah menjadi penebar penyakit, penebar virus iman, penolak kedatangan Mesias yang membawa keselamatan, tapi mungkin menyambut kedatangan Mesias palsu. Sebenarnya saudara-saudara, orang-orang seperti ini harus ditumpas. Seperti corona yang harus ditumpas dan dibersihkan dari seluruh negeri. Dan racunnya yang sudah sempat ada di dalam tubuh manusia harus dilenyapkan. Entah itu virusnya berupa virus ekstrim keagamaan, atau virus separatisme, atau virus hoax, virus pemecah belah bangsa, virus egoisme. Semua virus penyakit seperti itu harus ditumpas dan dilenyapkan.
didesinfektan, dibersihkan dari negeri dan dari setiap rumah maupun tubuh yang sudah terinfeksi. Kalau mereka takut ditumpas, mereka harus segera bertobat. Pintu tobat selalu terbuka. Orang-orang seperti itu tidak dibutuhkan oleh bangsa ini. Kelompok yang kedua dari dalam kerumunan orang banyak itu adalah kelompok murid-murid, para sahabat, simpatisan Yesus, dan orang-orang yang merindukan, bahkan sudah mengakui dalam hati mereka bahwa Yesus adalah Raja dan Mesias bagi mereka. Inilah manusia-manusia yang mematuhi perintah-perintah Yesus dan mau melakukan pekerjaan terbaik semaksimal demi suksesnya rencana Yesus, yakni rencana perjalanannya ke Yerusalem. Perintah Yesus agar keledai muda dijemput baginya segera mereka laksanakan. Mereka membuat tanda-tanda bahwa yang datang itu pembawa kehidupan baru, yakni dengan mengambil dan mengibar-ngibarkan daun palma muda. Mereka membuat tanda bahwa yang datang itu adalah raja. Raja dari segala raja bahkan. Yakni dengan membentangkan kain-kain yang mereka miliki sebagai pengganti karpet merah. Mereka kompak menyerukan, menyanyi-nyanyikan, Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Seruan ini berupa lagu kebangkitan era baru bagi mereka. Dan yang paling penting lagi, mereka tidak usah takut. Mereka harus berani membela kebenaran raja yang datang itu. Hosana artinya berikan kami keselamatan. Itulah pengharapan manusia sepanjang zaman juga. Keselamatan yang meliputi keselamatan jasmani, keselamatan rohani, keselamatan negara, maupun keselamatan bangsa. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu berarti biarlah jaya yang memfungsikan firman Tuhan menjadi sumber aspirasi keselamatan manusia. Menjadi sumber keselamatan bangsa dan negara. Dan tidak membuat firman Tuhan itu menjadi alasan-alasan untuk saling menuding, saling menindas, dan bahkan saling membunuh. Firman Tuhan itu diperbuat menjadi alasan untuk saling mengasihi. Dari apa yang kita katakan di atas itu, dapat kita ketahui bahwa ada 5 hal yang harus segera dilakukan para pecinta, penguasa suatu bangsa, negara, dan masyarakat. 5 hal. Bukan hanya Pancasila yang ada 5. Yang pertama, patuhi perintah-perintah penguasa tersebut. Tak perlu banyak tengkar, komentar, dan ngomel-ngomel. Walaupun perintah-perintah itu belum benar-benar dimengerti. Sebagaimana murid Yesus Kristus waktu itu belum mengerti apa yang terjadi itu. Baru belakangan mereka mengerti. Di masa wabah corona sekarang,
Perintah dari penguasa kita, bahkan itu juga dari Tuhan, singkat-singkat aja dan mudah untuk dilakukan. Yakni perintah jaga jarak, physically distance, jangan kumpul-kumpul, tinggal dulu di rumah, stay at home, jaga kesehatan, health care, meludah, batuk, bersin, harus menutup mulut dengan sapu tangan atau masker. Kemudian usahakan menambah ketahanan tubuh masing-masing melawan penyakit virus corona ini. Ini perintah-perintah yang mudah dilaksanakan dan semuanya adalah demi untuk diri sendiri, tapi juga untuk keselamatan bangsa dan negara. Gila orang kalau tidak mudah melakukan ini. Kemudian hal yang kedua yang harus dilakukan, kibarkan panji penguasa, kibarkan panji raja, panji presiden yang datang bawa keselamatan rakyat. Jangan kibarkan bendera lain. Walaupun kau anggap benderamu itu sakti apa semua, tapi kibarkan panji penguasa kita, merah putih. Merah putih harga mati katanya. Kemudian ketiga, muluskan jalan rencana penguasa menyelamatkan rakyat, menyelamatkan bangsa dan negara. Dan untuk itu, bentangkan kain-kain terbaikmu, yang berarti berikan, sumbangkan milikmu yang berharga demi kesuksesan rencana penguasa membawa keselamatan rakyat. Untuk itulah diharapkan para konglomerat kita, dan itu sudah mulai mereka lakukan, memang sangat perlu berkorban untuk negara kita di masa corona ini. Tapi rakyat kecil juga bisa berbuat, yakni mematuhi perintah penguasa. Hal yang keempat, jangan takut. Kalahkan segala ketakutan. Kalahkan segala musuh dari dalam jiwa. Musuh dari dalam dan luar negeri. Waspada terhadap provokator dan gerakan separatis bersenjata. Waspada terhadap perampokan dan penjarahan dan lain-lain. Jangan takut melawan kejahatan. Kalahkan semua kejahatan. Perang melawan corona sangat perlu sekarang ini dipraktikkan, perang rakyat semesta, walaupun bukan dengan angkat senjata. Itu teori pertahanan negara kita, agar negara kita tahan terhadap virus corona ini. Semua rakyat harus kompak, turut berperan untuk tidak menyebarkan, menularkan virus corona tersebut. Dan yang kelima adalah kalahkan penyakit yang mewabah, penyakit masyarakat. Dan sekarang coronavirus disease 19. Cara mengalahkannya adalah menggunakan seruan dan nyanyian dengan kompak.
Hosana Indonesia. Berikan keselamatan kepada Indonesia. Dan serukan, hai semua penyebar firman Tuhan, jadikan firman itu berkat bagi bangsa, rakyat, dan negara. Jangan menjadi pemecah bangsa. Jadikan semua agama menjadi berkat, rahmat bagi seluruh bangsa, tanpa kecuali. Kekompakan kita, baris mengikut dan mematuhi penguasa kita, membuat dunia mengaku. Lihatlah, seluruh dunia mengikuti dia. Bukan hanya mengikuti presiden kita, tetapi mengikuti Allah yang maha baik itu. Tuhan yang maha baik itu. Jadilah kita pengikutnya yang setia. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita akan bernyanyi, firman-Mu berkatilah. Firman-Mu berkatilah, kekal dalam hidupku. Teguhkanlah imanku, Yesus juru selamatku, yang dengarkan firman-Mu, diselamatkan oleh-Mu. Doa dan pujianku, terimalah ya Tuhanku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi dalam Yesus Kristus, kami masih butuh firman-Mu untuk menuntun kami, terutama dalam situasi sekarang ini. Bangsa kami, anggota-anggota jemaat-Mu sedang dalam kesesakan oleh karena menularnya coronavirus disease 19, dan sudah banyak bermatian karena tidak mematuhi firman-Mu dan tidak mematuhi seruan-seruan penguasa kami, dan tidak tahu menjaga diri untuk mengurus dirinya lebih tahan terhadap serangan virus tersebut. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, dan ingatkanlah kami, mampukan kami untuk terus mengurus diri kami, setia kepada-Mu, dan berbuat yang terbaik agar virus corona tidak lagi semakin merajalela, tetapi akan mati lenyap sendiri. Kau yang dapat mengatur semua keadaan alam ya Tuhan, untuk mematikan virus corona tersebut. Bapa Surgawi, kiranya Tuhan membantu semua para dokter, para medis, dan juga tim yang bekerja untuk merawat orang-orang yang kena wabah ini.
Berkati mereka semua Tuhan dan keturunan-keturunan mereka. Lindungi mereka agar mereka sehat dan tidak ada lagi yang bermatian karena tertular COVID-19. Saudara-saudara kami sekarang yang sedang terbaring diisolasi di rumah sakit, berikanlah kekuatan kepada mereka Tuhan, agar mereka sehat kembali. Buka pintu kasih-Mu bagi semua. Dan kami yang belum mengalami isolasi dan belum terjangkit, ajari kami untuk melindungi diri kami sesuai dengan kehendak-Mu, agar tidak lagi menular terhadap kami, agar kami dapat membantu saudara kami yang sedang sakit itu. Berikanlah hikmat kepada presiden kami, wakil presiden kami, semua kabinetnya, dan juga semua aparatur pemerintah kami di pusat, di provinsi, di kabupaten, kota, bahkan di kecamatan-kecamatan, di desa-desa, agar mereka Tuhan betul-betul bisa membantu rakyat kami mengatasi corona tersebut. Kiranya mereka menjadi orang-orang yang patut dipatuhi oleh rakyat, dan kiranya berikan hati yang tunduk terhadap rakyat Indonesia, agar jangan ada yang semakin nakal dan menyepelekan corona ini. Tuhan, banyak lagi yang akan kami mohon kepadamu. Tuhanlah yang pertama mempedulikan orang-orang yang tidak mendapat pendapatan lagi, yang tidak punya mata pencarian lagi. Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka. Kiranya mampukan pemerintah kami untuk membantu mereka, sehingga tidak ada bangsa kami yang kelaparan oleh karena wabah ini. Tuhan Bapa Surgawi, kami menyongsong Engkau dalam Yesus Kristus. Datanglah bersama kami, agar kita bersama dalam perjalanan hidup ini. Sempurnakan doa kami ini dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kabulkanlah doa kami. Amin.